jadi kalau berbicara kasus COVID-19 ya di wilayah wilayah kerja Puskesmas Sawah-Lega ini yang meliputi 6 desa itu semuanya berjumlah 34 ya, berjumlah 34 yang meliputi klaster Sanai ada 18, terus yang masyarakat umumnya ada 16. Nah, dari angka tersebut yang terbesar angkanya ada di wilayah Desa Nagrog ya, dan itu pun Desa Nagrog itu terkait dengan klaster Sanai. Nah, dari data-data itu tentu kita merapatkan barisan, melakukan koordinasi, dan alhamdulillah Puskesmas Sawah-Lega ini untuk penanganan ya, pemantauan dan lain halnya yang dilakukan untuk saudara-saudara kita yang terkonfirmasi COVID ini bekerja sama dengan para kades yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sawah-Lega. Dan dengan kerjasama itu tentu kita di Puskesmas ini sangat-sangat terbantu sekali. Jadi sangat terbantu karena operasional di lapangan juga Pak Kades dengan seluruh unsur lembaga desanya, ada Kadus, ada Pak RW, ada Pak RT ikut turun ke lapangan sehingga kita lebih bergerak di tatanan kesehatannya saja, dalam artian dari sisi medisnya saja gitu ya. Nah, sementara untuk sosial kemasyarakatannya ini sudah partisipasi para kades ini jauh lebih dari kita. Jadi kita tidak menangani sendiri. Nah, itu barangkali hal yang sangat membesarkan hati kita, sehingga pada saatnya nanti barangkali sesuai dengan waktu yang ditargetkan oleh kita dan teman-teman di Puskesmas Sawah-Lega ini, kalau sekarang trennya masih meningkat, masuk ke 2021 insya Allah trennya akan mulai turun, bahkan cenderung landai, karena gambaran dari sekarang ya, jadi penambahannya tidak signifikan, tapi angka pasien yang terpapar, yang sembuh itu lebih besar. Ya, jadi misalnya kalau setiap harinya penambahan ada di angka 2, 3, tapi yang sembuh itu bisa mencapai 5, bahkan 6, paling besar ya 6 lah yang angka kesembuhan. Ya, jadi ini sangat membesarkan hati, sehingga tadi target kita meskipun sekarang trennya masih naik, memasuki 2021 itu akan turun dan cenderung landai. Tiada lain tadi sekali lagi berkat kiprah semua unsur pemerintahan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sawah-Lega ini, sehingga memungkinkan penanganan ini jadi lebih lebih intensif, jadi lebih fokus di lapangan, karena tadi Puskesmas tidak bekerja sendiri. Para kades beserta unsur semua unsur jajarannya itu sangat-sangat penting, apalagi dibarengi dengan kucuran dana dari anggaran desa yang memang masing-masing desa sudah mengalokasikan dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Nah, kalau dari sisi unsur birokrasi sudah demikian ya penanganan, tentu kita juga berharap masyarakat bisa memahami situasi kondisi ini dengan lebih bijak. Jadi jangan membuat stigma yang tidak perlu ya. Jangan dianggap bahwa saudara yang terkena itu kena aib atau bahkan seorang kriminal sehingga dikucilkan, sehingga misalnya katakanlah dibuat stigma yang negatif, sehingga akhirnya akan kembali menyulitkan kita. Nah, oleh karenanya masyarakat agar bisa bijak
menyikapi kasus ini dengan menerima mereka seperti apa adanya. Tapi, nah ini catatannya, masyarakat harus tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Kalaupun ada kasus-kasus seperti itu di sekitarnya, jangan khawatir, laksanakan saja, disiplin saja dengan protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker di saat keluar rumah, selalu mencuci tangan di saat setelah melakukan berbagai kegiatan, kalau bisa pakai sabun di air yang mengalir, begitu, sesering mungkin. Dan terakhir, selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kalau disiplin melaksanakan protokol kesehatan yang 3 ini, insya Allah semuanya akan terhindar dari wabah COVID-19. Dan kita akan segera melalui masa-masa yang kita idamkan, ya, lepas dari pandemi ini, dan pandemi di wilayah kita akan segera berakhir, insya Allah. Saya kira itu saja, mohon pengertiannya dari seluruh masyarakat sehingga bisa membantu upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah, ya, untuk penyembuhan pasien-pasien atau saudara-saudara kita yang saat ini kurang beruntung sehingga terpapar virus COVID-19. Ya, itu saja barangkali hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga ke rekan-rekan media yang sudah menginformasikan ini, mengedukasi masyarakat. Tolong sisipkan narasi yang sejuk untuk masyarakat, bahkan memotivasi masyarakat untuk bersama-sama bisa memerangi pandemi ini sehingga lenyap dari muka bumi kita. Itu saja ya. Terima kasih barangkali.